Kalau seseorang ya takut sesuatu, misalnya takut gelap gitu ya, takut kalau suasana sepi, biasanya ini orang tuanya juga orang yang takut gelap dan takut dengan suasana sepi. Ada seseorang yang tidak menyukai sesuatu ya. Dokter anggap misalnya buah durian, aroma durian. Nah, biasanya kalau kita tanya orang tuanya, itu sama. Orang tuanya juga tidak menyukai hal yang sama. Contohnya buah durian. Kalau kita menemui seseorang yang pelit, biasanya kalau kita tanya atau kita telusuri, biasanya orang tuanya juga pelit. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Seolah-olah karakter seseorang itu bisa ditularkan dalam keluarga. Oke, sebelum kita membahas, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Ini channel yang khusus membahas seputar dunia hipnoterapi dan kesehatan. Oke, kita lanjutkan. Kenapa? Karena ternyata pikiran manusia itu kita bagi dua ya, pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu sudah terbentuk dari janin, bayi, sampai kita sekarang. Itu pikiran bawah sadarnya terus berkembang. Sedangkan pikiran sadar seseorang itu justru berkembang di usia-usia 8 tahun ke atas. Nah, yang kedua, alasan kedua adalah ketika anak itu berada di usia di bawah 7 tahun, berarti kan yang berkembang hanya pikiran bawah sadar. Dan anak ini biasanya hanya dekat dengan kedua orang tuanya, baik ibu maupun bapak, terutama ibu ya. Nah, ketika dia dekat dengan ibu, maka ibu ini adalah sesuatu atau orang tua yang menjadi panutan atau contoh atau figur otoritas, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang tua, apapun yang sikap yang dilakukan oleh orang tua itu mampu menembus pikiran bawah sadar si anak dan melekat di pikiran tersebut sampai dewasa. Dan itu menjadi belief. Jadi anak itu ketika dia memiliki orang tua misalnya tidak suka durian, lalu orang tuanya mengatakan buah durian itu baunya tidak nyaman, tidak enak, dan itu juga akan melekat kata-kata orang tua itu di pikirannya, termasuk misalnya orang tuanya tidak suka dengan kegelapan, sepi, karena kalau gelap itu identik dengan sesuatu yang seram gitu ya. Dan ini diceritakan kepada anak tanpa sensor, anak itu makan mentah-mentah dan tertanam di pikirannya. Dan apa yang terjadi ketika usia 7 tahun ke atas adalah pikiran bawah sadarnya penuh dengan hal-hal yang sebenarnya hal itu adalah identik dengan kedua orang tuanya. Nah, ketika usia 7 tahun dia mulai masuk ke sekolah ya, bermain dengan lingkungannya. Nah, ketika dia mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan pikiran bawah sadarnya, misalnya lah, dia bertemu sama teman-teman yang suka makan durian. Lalu temannya atau gurunya mengatakan bahwa durian itu adalah rajanya buah. Enak sekali rasanya. Apakah si anak bisa terpengaruh? Agak susah. Karena apa? Karena perkataan dari teman atau gurunya itu bertentangan dengan sesuatu yang menjadi beliefnya dia, bahwa buah durian itu aromanya tidak menyenangkan. Begitu juga dengan kalau misalnya sudah besar gitu ya, lalu dia harus pergi ke tempat yang sepi, tempat yang gelap. Nah, apa yang muncul di pikirannya adalah sesuatu yang ada di alam bawah sadarnya. Alam bawah sadarnya mengatakan gelap itu sesuatu yang menyeramkan, sepi itu juga begitu. Sehingga muncullah rasa takut dan rasa khawatir. Nah, inilah yang mengakibatkan banyak seseorang yang mengalami cemas, biasanya kedua orang tuanya juga tipe-tipe yang sama, tipe cemas, begitu juga dengan fobia. Bahkan kepribadian seseorang yang pelit pun kadang-kadang berasal dari orang tuanya. Misalnya ya, ketika orang tuanya mengatakan bahwa memang harus hemat karena mencari uang itu susah,
si anak ini udah berpikir alam bawah sadarnya memang uang itu susah banget. Sehingga ketika dia mendapatkan uang di usia dewasa, dia harus menjadi orang yang pelit karena dia punya persepsi bahwa mencari uang itu susah dan itu udah tertanam di pikiran bawah sadarnya. Oke, jadi teman-teman sudah mengerti ya kenapa dalam satu keluarga itu kadang-kadang memiliki hal yang sama. Jadi ketika kita mendidik anak harus hati-hati dalam berbicara, bersikap, dan berbuat. Oke, tetap semangat.